Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiah, ya, selamat, dan juga dalam kondisi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melaksanakan sholat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah, dengan harapan sholat yang kita laksanakan menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita berharap bahwa langkah kaki yang kita tapakkan dari rumah menuju masjid menjadi penambah amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita memulai malam, ya, sholat maghrib dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan juga nanti sampai kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu subuh. Bapak-bapak, ibu, saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya mulai kajian, ya, saya mengucapkan jazakumullahu khairan, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, ya, kepada bapak-bapak, ya, dan juga ibu-ibu yang telah ikut serta dalam rehab, ya, renovasi, ya, bagian selatan Masjid Ar-Rahim, dari mulai tempat wudhu dan sisi sebelah baratnya, ya, jazakumullah khairan Pak Ari, Pak Agus, Pak Slamet, ya, kemudian bapak-bapak yang lainnya, ya, atas semua bantuannya, dan juga ibu-ibu, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang semuanya saling membantu untuk terlaksananya program renovasi, ya, di sebelah sisi selatan Masjid Ar-Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu semua dengan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan anak-anaknya, kemudian keluarganya, dan juga harta yang dimilikinya. Kemudian nanti, ya, setelah sholat isya, ya, kalau pekan lalu dimasak ke kalian ibu-ibu, ya, malam ini dibagi mentahan, ya. Kalau pekan kemarin bisa langsung dinikmati, pekan ini bisa dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarga di rumah. Bentuknya berbeda, bentuknya berbeda, tetapi insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan pada keluarga dan juga harta yang dimiliki oleh Pak Har, ya, selaku donatur kita pada malam hari ini. Kita masih akan belajar bersama, ya, terkait dengan kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya, atau disebutkan oleh penulis di sini, dirangkumkan di dalam kitab yang berjudul Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, ya, dasar-dasar pokok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Malam hari ini kita akan membahas satu kaidah, ya, atau sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan berbagai macam kaidah atau berbagai macam pokok-pokok dasar, yang pokok-pokok dasar ini
ya yang dikumpulkan di kitab ini khususnya terkait dengan lingkungan, dengan keluarga, dengan psikologi seseorang. Ya, kemudian juga di sini kita akan membahas sesuatu yang ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, maka kaidah itu berlangsung terus-menerus. Ya. Segala apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak lekang oleh zaman. Kandungan Al-Qur'an itu tidak ada satupun yang kemudian kehilangan momentum. Ya, semuanya akan tepat ketika dia digambarkan atau dimasukkan pada momentum-momentum di mana manusia hidup. Ya, jadi Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahunan yang lalu, ya, itu tidak hanya cocok untuk masyarakat pada masa itu, tetapi akan terus cocok sampai manusia di akhir zaman. Ya, sampai datangnya kiamat, apa yang ada di dalam Al-Quran itu masih terus cocok. Tidak ada kata-kata kadaluarsa, gitu ya. Ayatnya sudah tidak kompatibel lagi, mboten. Ya, semuanya masih berlaku dan semuanya masih cocok dengan lingkungan yang ada. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaidah yang akan kita bahas adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi bahasa mudahnya, ya, orang yang sudah berusaha maksimal maka tidak boleh dicela. Ya, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ya, kalau orang itu sudah berbuat baik maka tidak boleh dicela sedikit pun. Ya, tidak boleh ada alasan untuk seseorang yang telah berbuat baik itu kemudian mendapatkan cemoohan, meskipun mungkin hasil dari perbuatannya itu tidak sempurna. Ya. Hal ini, ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terkait dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang perang Tabuk. Ya. Jadi menjelang perang Tabuk itu beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak ikut di dalam perang Tabuk. Jadi perang itu adalah sesuatu yang berat. Perang itu pilihannya, ya, hidup atau mati. Ya, pilihannya dia membunuh atau terbunuh. Ya, sehingga orang yang dihadapkan pada peristiwa perang itu, sebagian dari mereka itu menyatakan uzurnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam orang-orang yang menyampaikan alasan kepada Nabi itu ada dua tipe orang. Ada yang menyampaikan alasannya kepada Nabi dan alasan itu bisa diterima, alasannya masuk akal. Tetapi ada juga sebagian orang yang mereka datang kepada Nabi menyampaikan alasan yang alasannya ini alasan yang tidak bisa diterima oleh akal, ya, atau tidak masuk dalam kriteria udzur. Ya. Yang masuk dalam kriteria udzur tentunya ya orang-orang yang sakit misalnya, tiang-tiang gadai penyakit yang kemudian mereka tidak bisa ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Penyakitnya tentunya penyakit yang berat, ya. Sakitnya saestu, mboten namung panu, mboten namung gatel-gatel, mboten, ya. Tetapi penyakit yang betul-betul menjadikan dia ini terhalangi untuk ikut perang. Ya. Kemudian ada juga orang-orang tua. Ya, orang-orang tua itu mendapatkan udzur untuk tidak ikut berperang. Ya, kalau di RT tiang-tiang sepuh mendapatkan udzur untuk tidak ikut jaga malam misalnya, gitu ya. Itu juga masuk udzur. Ya. Neng nek ajeng derek nggih mboten napa-napa senjang Pak RT kan. Artinya tetapi itu masuk udzur, ya, bahwa orang yang sudah sepuh kemudian tidak ikut berperang itu udzur yang syar'i, udzur yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya. Justru, ya, ketika dalam pertempuran kemudian ada orang-orang yang sudah sepuh, ya, sudah tidak mampu untuk mengangkat pedangnya misalnya, atau sudah tidak mampu untuk berjalan jauh, maka justru dia akan menjadi beban bagi kaum muslimin yang lainnya,
Ini dalam konteks perang ya. Dalam konteks perang itu bisa jadi orang-orang yang sudah tua kemudian memaksakan dirinya untuk ikut di dalam pertempuran, itu nggak akan kuat dalam perjalanannya ya. Atau ketika sudah bertemu musuh, dia juga tidak bisa melaksanakan tugasnya. Ya, sehingga justru membebani. Ya. Nah, kemudian di antara udzur yang lain adalah orang-orang yang tidak punya harta. Ya. Lah nopo perang niku kudu gadah harta. Iya, ya. Perang itu harus punya harta. Di antaranya untuk apa? Untuk membeli kendaraan. Ya, untuk membeli kendaraan dari tempat di mana dia berada menuju ke tempat pertempurannya. Ya. Dan harga kendaraan, ya, harga kendaraan itu tidak murah. Ya, tidak murah. Ya, kemudian juga orang-orang yang berperang itu membutuhkan senjata. Ya, tidak sekadar mangkat lenggang kangkung betul-betul nopo-nopo ya. Kados nek tiyang ya nek nopo gampangane ya gotong royong gitu ya. Gotong royongnya ngresiki lapangan misalnya gitu ya. Tetapi kemudian datang ke lapangan nggak bawa apa-apa gitu ya. Nggih kedah beto arit napa beto pacul gitu ya. Ya, kecuali memang nggak punya sama sekali ya. Kecuali memang nggak punya sama sekali, maka orang yang membawa perlengkapan itu lebih baik daripada yang tidak membawa perlengkapan. Ya. Sehingga ada orang-orang yang diberi udzur untuk tidak ikut berperang karena tidak memiliki harta. Atau mereka tidak punya kendaraan yang dikendarai untuk sampai ke tempat di mana peperangan itu terjadi. Ya. Mulai dari ayat yang ke-90 di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hal ini, ya. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dana lahum wa qa'adal ladzina kadzdzabullaha wa rasulah sayusibul ladzina kafaru minhum adabun alim. Ya. Dan datang kepada Nabi orang-orang yang mengemukakan udzurnya, menyampaikan udzurnya, yaitu orang-orang Arab Baduy agar diberi izin bagi mereka untuk tidak berjihad. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya duduk berdiam diri saja. Ya. Jadi kondisi yang dialami oleh orang-orang yang diajak berjihad oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu. Ya. Laisa alad du'afai wala alal marodi wa alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad damhi hazanan alla yajidu ma yunfikun innamas sabilu alal ladina yasta'dinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Ya, jadi ada sebagian orang itu yang mengungkapkan udzurnya, dan di antara udzur mereka itu adalah mereka tidak memiliki nafkah, ya, mereka tidak punya harta yang bisa mereka pakai untuk berperang. Tetapi kemudian mereka ini pulang sambil menangis, ya, mereka ini pulang sambil menangis karena tidak punya kendaraan yang bisa mereka kendarai menuju medan jihad. Bahkan ya, mereka ini tidak punya tumpangan. Jane pun boten gadah tumpangan, kemudian mereka ini sudah cari-cari, ya, pun matur sinten nggih kancane sing saged diboncengke, sing saged bonceng ya menuju tempat untuk berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika dicari-cari itu mboten enten, ya. Boncengannya pun penuh sedaya, ya. Pun tiang kalih nek motoran ngoten nggih. Nek mobilan napa? Nek mobil sedan nggih pun tiang sekawan di sini ngoten ya. Sudah nggak bisa betul untuk berangkat karena tidak punya kendaraan yang bisa dia nggak bisa dia tumpangi, ya. Sehingga dia ini pulang dalam kondisi menangis, dalam kondisi dengan kesedihan yang sangat, ya. Sementara ada orang-orang lain, ya, ada orang-orang lain itu yang datang kepada Nabi, mereka mengungkapkan udzur, dan udzurnya itu karena malas, ya, bukan karena sesuatu yang syar'i, bukan karena sesuatu yang memang bisa diizinkan untuk tidak ikut berperang, ya. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ini, ya, beda antara orang yang datang mengungkapkan udzurnya dan udzurnya itu syar'i
dan orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan alasan-alasan, sementara alasannya itu tidak syar'i. Di antara keduanya berbeda. Ya, orang yang pertama, mereka ini telah berusaha sehingga tidak ada celaan bagi mereka dan tidak boleh satu orang pun mencela mereka karena mereka memang betul-betul tidak bisa berangkat bukan karena malas, tetapi karena ada udzur yang diperbolehkan. Sementara orang yang kedua, mereka tidak datang dan ketidakhadirannya itu bukan karena udzur, tetapi karena rasa malas atau karena dikalahkan oleh nafsunya, karena takut misalnya. Ya, dia takut nanti kalau saya perang pulang-pulang bisa jadi ya nyawa saya hilang. Ya, kalau nyawanya nggak hilang ya sebagian dari nyawanya hilang gitu ya. Sebagian tubuhnya hilang ya, mungkin dirijinya hilang apa rambutnya hilang gitu ya. Maka ada pikiran semacam itu yang akhirnya mereka ini tidak datang ke medan jihad ya, atau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang telah berusaha, usahanya maksimal ya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada celaan bagi mereka. Ya, seperti contoh gampangnya ya, orang yang sudah dari rumah niat pergi ke masjid, ya, maka orang yang datang ke masjid, entah bagaimana kondisi dia datang ke masjid, maka mereka tidak boleh dicela. Ya, apapun kondisinya, halah wong kuwi ning masjid mung, ya, nggak ada. Kalau orang sudah melangkah dari rumah menuju masjid, maka sudah tidak ada alasan bagi orang lain untuk mencela dirinya, karena dia sudah berusaha maksimal berangkat dari rumahnya menuju masjid. Ya. Atau orang yang tidak datang ke masjid, tetapi alasan ketidakhadirannya itu syar'i. Mumpun ajeng budal, ya, ternyata wetenge mules, ya. Akhirnya masuk rumah lagi, ya, ternyata nggak cuma mules sebentar, mulesnya lama sehingga nggak datang ke masjid. Maka itu juga diberikan udzur. Berbeda dengan orang yang memang sehat, dengar adzan, boten mules, ya, laki-laki, ya. Tapi kemudian ketika mendengar adzan, dia tidak tergerak sama sekali untuk datang ke masjid. Ya, maka kedua orang ini berbeda, sama-sama nggak datang ke masjid, tetapi alasannya berbeda. Maka di sini posisinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun berbeda. Ya, jadi orang yang sudah berusaha maksimal, tetapi kemudian hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia upayakan, itu pun tidak boleh dicela. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi awalnya kaidah ini terkait dengan dua hal itu. Ada dua orang yang datang kepada Nabi, kemudian mereka menyampaikan alasannya. Ya. Dan orang yang sudah berusaha maksimal, tetapi tidak sampai pada posisi yang seharusnya, maka tidak ada celaan bagi mereka. Artinya Allah itu sangat melihat usaha seseorang dalam melakukan sesuatu. Ya. Allah tidak hanya melihat hasil dari apa yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, kalau kita melihat hasil, maka kita bisa melihat bagaimana para nabi dahulu. Ya, para nabi dahulu, sebagian dari mereka itu berdakwah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam. Ya, siang malam waktunya seumur hidup digunakan untuk berdakwah, tetapi tidak sedikit dari para nabi itu yang mereka tidak memiliki pengikut. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ya disampaikan bahwa Nabi itu pernah diperlihatkan kepada sekelompok orang. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faro'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhabtun. Ya. Aku melihat ya seorang Nabi ya yang bersama Nabi itu hanya ada ruhaitun. Ya, hanya ada ruhaitun. Ruhaitun itu kalau kata beberapa ulama itu memiliki jumlah pengikut puluhan orang, nggak sampai 100. Ya, kata Nabi, saya diperlihatkan ya, ada seorang nabi itu yang jumlah pengikutnya itu hanya ya sekitar puluhan orang saja, ya.
Kemudian wan nabiyyu ma'ahur rajulu warrajulan, dan ada nabi yang pengikutnya itu satu orang atau dua orang saja. Ya, kalau di dalam surat Hud itu ya disebutkan tentang cerita Nabi Nuh alaihi salam, ya, wa ma amana ma'ahu illa qalil, ya. Nabi Nuh itu yang beriman kepadanya itu hanya sedikit, ya, itu Nabi Nuh. Tetapi Allah itu tidak mencela para nabi itu, ya, meskipun jumlah pengikutnya itu enggak banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencela para nabi, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya, tetapi usaha yang telah dilakukan oleh para nabi dalam mendakwahkan apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, masalah pengikutnya berapa itu menjadi tidak penting, ya, atau tidak menjadi poin utama. Ya, jadi seorang dai atau seorang ustadz gitu ya, ketika menyampaikan sesuatu, jumlah mat'unya berapa, jumlah yang mengikuti berapa, itu tidak berpengaruh pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang berpengaruh di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa usaha yang ia keluarkan untuk mendakwahkan agama ini. Ya. Ngaji sing teko mung 5, ya. Sama ngaji yang datang orang 1000, ya. Kira-kira mana yang lebih utama di sisi Allah? Apakah yang 1000 lebih utama ataukah yang 5 yang lebih utama? Ya. Yang lebih utama adalah yang lebih besar usahanya. Ya. Misal, ya, orang yang memang hidupnya di tempat yang di situ Islamnya sudah baik, ya. Pokoknya sapa wae sing ngisi mesti sing teko akeh, ya. Sama orang yang berada di pucuk-pucuk gunung, ya, di Irian, buka lahan, ya, mengislamkan orang, setelah itu diajak ngaji, dikasih sabun, ya, dikasih supermi, ya, dan lain-lain lah gitu ya. Ya cuma 1-2 orang, ya, kajian sing mangkat hari ini 1, besok 1 lagi beda orang, ya. Kan enten sing ngaji ngoten ya. Iki mau sing teko pira 3, ya. Besoknya ya 3. Wong sing wingi udu beda wong neh, ya. Jadi ada yang tipe-tipe seperti itu, ya. Maka ya tergantung usahanya. Tidak lantas orang yang ngaji dan pengikutnya banyak atau yang mendengarkan banyak itu lebih utama daripada yang pengikutnya sedikit, ya. Jadi ini gambaran, ya, bahwasanya usaha itu sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hasilnya selama seseorang itu telah berusaha. Maka terkait dengan kaidah ini juga, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa aplikasikan di dalam lingkungan terdekat kita. Ya, bahwasanya tidak boleh seseorang yang telah berusaha itu mendapatkan celah. Misalnya anak-anak kita, ya. Anak-anak kita tahu bendino ya wis sinau, ya. Bar maghrib belajar, habis isya ya belajar, ya. Ternyata ketika bagi rapot, ya, nilainya mung 6, ya. Kemudian mentok-mentoknya 6,5, gitu. Mpun cerita, Pak, aku ini rasa seneng matematika misalnya, ya. Aku ini rasa seneng bahasa Inggris misalnya. Tapi kemudian, ya, si bapak atau si ibu, ya, yang sudah melihat effort anaknya, sudah melihat usaha anaknya yang besar itu tadi, maka tidak ada hak baginya untuk memarahi anak tersebut. Ya, bocah IQ-nya jongkok misalnya. Buat tenang sal, ya. Karena yang dinilai itu bukan nilai rapotnya, tetapi bagaimana anak itu telah berusaha untuk mencapai apa yang dia menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Ya, misalnya juga hafalan gitu ya. Kadang para bapak dan ibu itu kan membandingkan dengan orang lain seringnya, ya. Jadi melihat anaknya Pak Noi anaknya moro tua. Ya, misalnya wah anaknya Pak RT yo pinter-pinter, hafalannya okeh-okeh, ya. Lagi kelas seluruh SD, ya, hafalannya wis 5 juz misalnya gitu ya. Kemudian kita melihat anak kita yang sebenarnya di rumah pun ya sudah menghafal, ya. Sudah usaha menghafalnya itu luar biasa, ya. Mumpun kita melihat anak itu sampai kadang nangis-nangis dewe gitu ya, karena rapal-apal, ya. Tapi kemudian begitu melihat hasil anaknya, iki anak wis kelas 4 tok
apalannya lagi kulhu gitu ya. Hafalannya lagi ya juz 30 aja belum hafal, padahal anaknya Pak RT itu ya baru kelas 2 SD sudah hafal 5 juz misalnya. Maka kita tidak boleh membandingkan yang demikian itu ketika kita memang melihat kesungguhan anak kita dalam apa yang dia kehendaki gitu ya. Artinya kalau anak-anak itu menghafal ya, kita sudah lihat usahanya besar, ya sudah dihargai usahanya, jangan dilihat hanya dari hasilnya. Kailo koyo anaknya Pak RT gitu ya. Nggih mboten saged. Wong nggih memang bapake beda, ibuke sanes tidak sama gitu. Bapaknya jelas beda, ibunya juga nggak sama. Ya mana mungkin anaknya juga akan sama ya. Kita boleh iri ya, boleh iri, boleh pengen gitu ya. Boleh pengen dengan capaian yang dicapai oleh orang lain, tapi jangan kemudian mengorbankan anak hanya gara-gara ingin seperti anaknya orang lain. Padahal usaha yang dilakukan sudah sangat maksimal. Ya. Itu terkait misalnya dengan anak dalam hal belajar. Atau misalnya seorang ibu dengan suaminya. Ya, ada suami-suami itu yang berangkat kerja dari pagi gitu ya. Bar subuh mun mangkat ya. Mungkin wangsul-wangsul jam 8 dalu ya. Ternyata hasil yang didapat juga nggak banyak ya. Padahal kalau dalam kata orang-orang sudah meres keringat ya. Keringetnya ngantek atus diperes ya. Tapi hasilnya ya segitu-segitu aja ya. Maka tidak boleh seorang istri mencela suami yang telah berusaha keras dan istrinya tahu betul dia itu berangkat kerja bukan berangkat mancing ya. Jadi dari rumah itu memang betul-betul Bu, belum saya minta doanya, saya mau kerja gitu ya. Pulang-pulang cuma bawa uang 10.000 misalnya. Nggih mboten napa-napa, disyukuri ya. Jangan dicela karena itu sudah sudah hasil dari usaha yang dia lakukan ya. Beda kalau Bu, aku mangkat kerja ya. Ternyata mboten mangkat kerja malah mangkat liane gitu ya. Nah, itu beda ya, itu beda cerita. Tapi kalau betul-betul dia sudah berusaha dan ternyata tidak mencapai apa yang diharapkan, ya tidak ada celaan bagi dirinya ya. Atau sebaliknya ya. Suami terhadap ibunya ya. Dilalah ya punya istri, istrinya anaknya juragan gitu ya. Yang selama gadisnya nggak pernah masak ya, nggak pernah nyuci piring ya, nggak pernah pokoknya tahu gayan perempuan lah gitu ya. Kemudian menikah ya, ternyata rezekinya tidak sebanyak ketika bersama bapaknya ya, sehingga harus masak, harus nyuci piring ya. Kemudian mungkin di awal-awal ya, seorang wanita ini, seorang istri ini berusaha untuk masak yang paling enak bagi suaminya ya. Tapi ternyata kok kadang-kadang kakean uyah, kadang-kadang kekurangan uyah gitu ya. Ya dimaklumi, disyukuri ya, jangan dicela karena memang dia telah berusaha maksimal untuk menyenangkan hati suaminya ya. Mungkin karena nggak pernah nyuci piring ya, akhirnya piringnya ditaruh di mesin cuci gitu ya. Terus digiles gitu. Ada loh ternyata enten cerita-cerita ngoten niku ya. Orang yang betul-betul nggak pernah nyuci piring sama bapak ibunya, nggak pernah disuruh ya, tiba-tiba nikah ya, ketika sama suaminya, dek piringnya dicuci ya, habis itu nyolokin mesin cuci, piringnya dimasukkan ke mesin cuci, diputar, digilas rok ya. Orang mung piringnya pecah ya, mesin cucinya sing rusak ya. Karena itu usaha ya, maksudnya dia sudah berusaha ya, tidak ada celaan ya, karena memang dia belum tahu bagaimana cara nyuci piring. Nah, ini dalam konteks yang paling sederhana ya, atau di dalam konteks organisasi ya, di dalam konteks organisasi misalnya ya, karena ini di masjid misalnya, di nopo jenenge pengurus masjid misalnya ya, pengurus masjid, kemudian ada yang bersih-bersih masjid ya, ada sing bapak-bapak sregep resik-resik masjid ya. Maka ketika kita sudah lihat, sudah tahu bahwa masjid ini sudah disapu ya, kalau kemudian melihat di pojok-pojokan ya, ada beberapa yang belum dibersihkan ya, maka tidak ada celaan bagi orang yang membersihkan ya, tetapi dia bisa mengingatkan ya, itu loh di sana masih ada yang kotor ya. Jadi bentuknya mengingatkan, bukan mencela orang yang membersihkan ya. Kadang kan gitu ya, kalau di rumah ya, kemudian anak itu baru belajar nyuci. Jadi kembali ke rumah ya,
Kadang anak belajar nyuci, kemudian di piring itu masih ada apa nih jenenge? Sehenten intipe. Sehenten bekas-bekas nasi. Kemudian sama ibunya di depan anaknya nyuci ra beres. Ngene iki lho terus dibaleni. Kalau mau baleni nggak apa-apa, tapi nunggu anaknya nggak lihat. Ya, jadi begitu anaknya selesai nyuci, ditaruh di tempat piring, ya, terus pas anaknya nggak tahu gitu ya, sama ibunya dibaleni lagi, nggak apa-apa. Tapi anaknya jangan dimarahi, ya, jangan merendahkan atau membuat anak itu berputus asa hanya gara-gara orang tuanya yang memang tidak bisa menempatkan diri, padahal anaknya merasa itu sudah yang paling bersih, ya. Mau ya wis tak kosoki nganggo sabun, ya, wis karena ibunya biasanya ngelihat ibunya kalau bersihin pakai apa jenenge bekas bekas areng nih apa awu ya, kemudian anaknya karena ngelihat itu mendet pasir ya, kemudian pasir diusuk-usuk padahal pasirnya bekas telek kucing misalnya gitu ya, pokoknya melu-melu ibuke lah gitu ya. Nah itu pun ya karena itu usaha ya, karena itu bentuk usaha yang dia lakukan dan karena ketidaktahuan ya maka tidak boleh dicela ya. Kemudian dalam masalah dakwah misalnya juga demikian ya, dalam masalah organisasi, dalam masalah segala hal di dalam kehidupan kita, selama kita tahu bahwa seseorang itu telah maksimal dalam potensinya, ya, usahanya pun maksimal, ternyata hasil yang didapat itu tidak maksimal, maka tidak ada celaan baginya. Ya. Nah, kemudian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa sih kok kita nggak boleh mencela orang yang sudah berusaha? Ya, yang pertama karena memang tabiat manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, nek mados sing sempurna, yo hanya Nabi. Ya, misalnya ya ibu-ibu kok nyari suami yang sempurna, ya maka kalau mau nyari dari gadis usia 17 tahun sampai 30 tahun ya nggak bakal nemu ya. Pasti dari seorang laki-laki itu pasti ada kekurangannya ya. Nggak ada orang yang sempurna. Sehingga memang ketika seseorang telah berusaha dan hasil yang dicapai segitu, ya itu sudah yang paling baik yang dia upayakan. Demikian juga suami atau laki-laki. Laki-laki kalau mau cari istri sempurna ya 100% betul nenten kalong-kalong iblas yo ayu yo iso isah-isah, yo iso masak, yo iso dandan, yo iso macam-macam. Ya nggak ada. Ya pasti di sisi seorang wanita itu ada kekurangannya, sebagaimana laki-laki juga ada kekurangannya. Kalau mau cari anak yang sempurna, ya nggak ada. Ya anak itu pasti juga ada kekurangannya. Ya kalau mau cari anak buah karyawan misalnya yang sempurna, ya nggak ada. Setiap karyawan, yo pasti ada kekurangannya. Kalau mau cari partner dalam organisasi yang sempurna, ya nggak ada, ya nggak seru malahan, ya organisasi nengan, ya dikongkon manut Rona Rene nggak ada inisiatifnya sama sekali, gitu ya kadang nggak enak juga. Ya. Kadang kita itu dalam satu sisi, ya pengen ada orang yang manut, pokoknya tak kongkon apa-apa gelem, gitu ya, dan dia merasa senang. Padahal ketika nanti seseorang itu dapat masalah dan dia butuh tempat sharing, dia bingung. Ya, karena anak buahnya itu memang bisanya cuma disuruh. Ya, ketika ditanya, "Iki kok piye-piye yo?" Lah mbuh, pokoknya aku manut apa sing mbok omongke. Kan malah susah ya. Sa organisasi ya misalnya sa RT gitu ya. Sa RT kemudian sa RT manut sedaya kali Pak RT, mboten enten sing bantah ya. Pak RT ngene yo melu kabeh, Pak RT rono yo melu kabeh, ngoten nggih bingung ya. Begitu Pak RT gak ada gagasan apa, iki piye-piye ya? Masyarakatnya ya terserah jenengan. Mula pokoknya manut, ya bingung juga Pak RT. Justru Pak RT ya butuh gitu. Butuh orang yang diajak berunding, ya butuh orang yang diajak untuk ini bagusnya seperti apa, pengembangannya seperti apa, itu butuh orang-orang yang semacam itu. Jadi ya kadang nggak enak juga ya, tidak menyenangkan juga gitu ya ketika punya anak buah yang mung manut tok ra duwe inisiatif. Ya, maka ketika ada orang yang berinisiatif ya dan inisiatifnya itu mungkin delalah yo rapas gitu ya. Yo nggak apa-apa ya, selama itu sudah mengupayakan dengan maksimal. Ya kita hanya apa namanya? Kalau mau memberi masukan atau memberi nasihat, ya berikan nasihat, berikan masukan tanpa menyakiti hatinya. Ya, itu yang pertama, bahwa tabiat manusia itu tidak ada sempurna. Ya, manusia itu pasti punya kekurangan, ya. Kemudian yang kedua, karena sebagian manusia itu ketika mereka dicela, mereka akan putus asa dan futur.
Ya. Banyak manusia itu yang ketika sudah melakukan sesuatu semangat, ya, kemudian dicela, ya, maka akhirnya dia nggak mau lagi ngelakoni gitu, ya. Yang tadinya sudah sregep nyuci piring karena opo nyuci orang resik gitu ya. Maka kemudian besoknya, aku gah nyuci piring podo wae seneni gitu ya. Mending nyuci piring diseneni ya daripada wis nyuci diseneni ya. Jadi dapat dua hal gitu ya, yang nggak enak semua gitu ya. Maka akhirnya dia putus asa. Sebagaimana kalau dalam ibadah misalnya gitu ya, syukur-syukur gelem mangkat neng masjid ya, sampai masjid dirasani gitu ya. Wes gelem neng masjid ya untung ya, saya dirasani ya. Neng masjid mau enggak apa gitu ya. Akhirnya besoknya terus aku neng masjid ya. Ngopo dadak neng masjid barang, neng masjid ya dirasani gitu. Kesel-kesel kok ngomah neng masjid ya, tekan masjid dirasani ya. Maka upayanya itu sudah dihargai. Ya upaya datang ke masjid itu sudah dihargai. Ya karena khawatirnya seperti itu. Justru futur. Ya saya kemarin sampaikan ke beberapa teman ya. Kadang kita yang masih muda-muda ke masjid, ya belum tentu nanti ketika tua itu masih ke masjid. Ya maka ya beri kesempatan orang-orang tua yang ke masjid. Ya maksudnya nggih paringi, pokoknya bebaskan orang-orang tua untuk ke masjid. Ya karena yuk kita berdoa ya mudah-mudahan sampai tua tetap ke masjid ya. Tapi kan nggak ada jaminan bahwa kita yang sekarang muda-muda ya kemudian sampai tua nanti ke masjid terus ya. Maka kalau ada orang-orang, saya senang gitu ya lihat orang-orang yang dulunya nggak pernah ke masjid ya, kemudian mulai sepuh, mulai sering ke masjid gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Berarti memang fasenya itu tepat gitu ya. Soyo tua ya soyo inget nek wis tua gitu ya. Ya, bukan yang soyo tua ya justru malah menjauh dari masjid. Ya, maka alhamdulillah kalau ada yang masih ke masjid meskipun mungkin sebagian olah neng masjid ngenang ngono ngenang ini gitu ya. Mboten napa-napa insyaallah ya. Enten Pakno sing siap nyiram. Enten Pakno sing siap resik-resik pokoknya gitu ya. Nggih Pak nggih. Pokoknya masjid jangan dikunci, 24 jam hidup, 24 jam pintunya terbuka. Kemudian setelah sholat ya, saya harapkan setelah subuh sampai jam 6 lampunya nggak dimatikan. Malam sampai jam 9 malam lampunya jangan dimatikan. Kenapa? Kalau ada orang lewat ngelihat Masjid Ar-Rahim jehurip, aku mau urung sholat isya tak mampir. Ya. Khawatirnya ketika masjid lampunya dimatikan setelah isya, itu orang lewat belum sholat, kemudian aku jane meh mampir isaan. Ya. Neng delok Masjid Ar-Rahim mau petengan. Ya. Akhirnya wis tak bablas engko neng masjid kono. Ya ternyata masjid sana sama. Lah masjid iki yo petengan. Akhirnya sampai rumah nggak sholat. Tahu-tahu sampai rumah capek tidur. Ya, nggak sholat, maka yang salah sing mateni lampu. buatan ya. Buatan, ya enggak. Ini gambaran aja ya. Artinya memang kadang kita perlu seperti itu gitu ya. Perlu ya karena ini tempat umum ya. Ini tempat umum maka ya sudah. Adanya apa orang ya kita terima. Ya kadang kan ada orang yang maaf ya, ketika rumahnya deket SD misalnya. Kemudian pokoknya cah SD kono ora oleh salat kene. Lah ngopo? Keringete muambune ra ukur gitu ya. Itu ada loh di satu tempat itu yang masjidnya itu deket SD sama masjid anak-anak SD nggak boleh sholat di situ. Gara-garane keringete mambu katanya. Karena ya anak sekolah datang ke masjid dan dilarang. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Padahal ya gimana ya namanya masjid ya tempat umum ya memang harus seperti itu. Harus ketemu sama orang yang bau, ya. Harus ketemu sama orang yang wangi, harus ketemu sama orang yang ya mungkin kok ya aku jadi ra nyaman, neng yo piye meneh gitu ya. Ya sudah dinyaman-nyamankan karena ini tempat umum, ya karena ini memang tempat kita belajar bareng-bareng untuk bisa istilahnya beriman bareng-bareng lah gitu ya. Baik bareng-bareng sehingga ya sudah dinikmati saja. Nek empun boten betah saya itu mundur sithik gitu ya. Pokoknya bar sholat langsung mundur pokoknya gitu ya misalnya. Ya nggak apa-apa, ya cuma ya memang namanya tempat umum ya, maka kita perlu upaya atau usaha seseorang itu kita hargai ya. Kemudian ya yang selanjutnya ya kalau dia sudah melakukan usaha yang maksimal ya, maka ada kaidah lain nanti gitu ya. Jangan lupakan jasa orang yang sudah berjasa kepada kita. Ya, jadi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilarang untuk melupakan jasa seseorang. Ya, jadi kalau orang itu sudah berusaha maksimal ya dan usahanya itu sudah berlaku, sudah dilakukan, ternyata kok
jane ya kurang gitu ya. Maka kita tidak boleh melupakan jasa dia yang lainnya. Ya, mungkin kalau seorang istri gitu ya melihat suaminya kok bojoku ya omong sedina itu emong sakmene gitu ya. Tapi ingatlah bahwa di luar bahwa dia hanya mendapatkan hasil segitu per hari, dia juga telah melakukan banyak hal untuk istrinya. Demikian juga suami, ya. Kalau suami cuma gara-gara masake kurang asin ya, kemudian dados masalah ya, maka ingatlah bahwa di balik atau di luar bahwa masaknya kurang asin itu, istri telah melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi suaminya. Ya, jadi ini perlu jadi perenungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberikan satu kaidah besar kepada kita bahwasanya ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang telah berbuat baik. Ya, jadi kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, jangan sampai kita mencela cuma gara-gara memang ternyata apa yang dia upayakan itu tidak sesuai. Ya, kita ya pokoknya berterima kasih nopo kemawon ingkang sampun dilakukan. Nek misalnya ya ada tetangganya, kemudian ngasih kepada tetangganya yang lain. Ternyata yang dikasihkan itu sesuatu yang tidak dia sukai. Nggih ampun dicela ya. Usaha dia untuk memberi itu sudah merupakan satu hal yang besar. Kalau enggak dimakan nggih pun tinggal disimpen mawon nggih. Mboten usah dimaem nggih mboten napa-napa, sing penting ampun menyakiti hati orang yang memberi. Ya, jangan sampai kemudian terdengar sampai orang yang memberi itu tadi ya ungkapan-ungkapan yang tidak dia sukai ya. Padahal kita cuma napa nggih? Udah dikasih gitu ya. Mungkin orang itu akan gitu. Wis tak kei ngoyo-ngoyo gitu ya. Malah dielek-elek misalnya. Wis mbok nek ra iso ngekei sing apik ra usah ngekei sekalian kan kadang-kadang gitu. Enggak begitu konsepnya ya. Kalau orang itu sudah berusaha, apapun yang dia lakukan dan kemudian itu diberikan ya, dia sudah terima saja. Terima kasih ya. Kemudian bagaimana nantinya? Ya nanti ya. Yang penting tidak menyakiti hati orang yang telah berusaha maksimal untuk memberikan yang dia miliki kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang menyinggung. Ya, saya mohon maaf gitu ya sekali lagi. Ini semua dalam rangka mengingatkan diri saya pribadi ya terutama dan juga kepada kita semua bahwa kita ini semua punya kekurangan dan kita membutuhkan orang lain untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Maka ayo kita bareng-bareng melakukan kebaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk ibu-ibu terutama ya, nanti setelah Isya ada sayur yang bisa dibagikan ya. Kemudian nanti bapak-bapaknya sisanya. Nah ibu-ibu pun sedaya kan laki bapak-bapak. Sedaya mungkin insya Allah cukup ya, insya Allah cukup ya bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah cukup bisa diambil di serambi masjid setelah sholat isya. Jadi nanti kita sholat isya dulu baru diambil. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malah diloke kanca sedherhana wis salat nih karuman langsung dibalik selayu tenanan dan belum sholat baru nganu gercep tok ngoten
Berarti meninggal di orang gelem. Nah, belum salah. Jadi gelem dino kok dino gelem dan Pak ngeten wis salat. Kira salatnya ya. Berarti strategi ya, Pak.